Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang nanti kita pelajari mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya, bagi umat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hadis. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian, kemudian macam-macam hadis, kemudian juga ciri-ciri hadis. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah fungsi hadis. Jadi fungsi hadis ini terhadap Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Ya. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Jadi baru kita ketahui bahwa hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Misalkan dalam masalah sholat. Ya. Kita ambil contoh dalam surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafayin nahari wa zulufa minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Artinya, dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, itu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi titik tekannya di sini pada surah Hud ayat 114 ini adalah wa aqimis shalah, yaitu laksanakan sholat. Ya. Di sini ada perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau di sini sudah ada hukumnya, ya, sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat, maka kemudian fungsi hadis adalah untuk menguatkan hukum yang sudah ada. Ya, tambah kuat lagi. Ya. Jadi kalau ada yang menguatkan, ya, hukum tersebut, berarti hukum tersebut menjadi lebih kuat. Ini contoh hadisnya adalah dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Nah, ini adalah fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian yang kelima, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, tadi kan ada kalimat wa aqimis shalah. Kerjakanlah, laksanakanlah sholat. Di sini sudah terdapat hukum. Ya. Hukum yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, dikuatkan oleh hadis. Mana? Wa iqamis shalah. Nah, di situ artinya ya, mendirikan sholat. Dirikanlah sholat. Ya. Mendirikan sholat. Berarti ya, hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Itu hanya
sebagian contoh saja. Jadi fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Tuh. Yang kedua, fungsi hadis adalah menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global atau umum. Seperti contohnya ya, seperti Nabi Muhammad SAW mengajarkan tata cara berwudu, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Yang di sini kita ambil contoh, yaitu bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Di sini kan ada wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya. Dalam Al-Quran seperti itu, tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Cara mengerjakannya pun juga bagaimana, kita nggak tahu. Ya. Dalam Al-Quran hanya ada wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, berarti kan ini masih bersifat global, masih bersifat umum. Kita nggak tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, inilah fungsi dari hadis, yaitu menjelaskan menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global. Ini masih bersifat global umum, ya. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana salat yang benar. Ya. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Rukunya sebagaimana, sujudnya bagaimana. Ya. Itu dijelaskan di dalam hadis. Kalau kita nyari dalam Al-Quran nggak ada. Jadi Al-Quran itu sifatnya masih umum. Kemudian inilah fungsi hadis, ya, menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global atau umum. Dan baru Rasulullah menjelaskan nih cara sholat yang benar. Nih, ya, mulai diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nanti rukunya seperti ini, sujudnya seperti ini, bacaan seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global atau umum. Yang kedua, membatasi hal-hal yang belum jelas, ada batasannya dalam Al-Quran. Ini. Jadi belum ada batasannya. Kemudian diberi batasan dalam hadis. Jadi hadis menjelaskan, ini batasannya loh. Ya, contohnya misalkan, ya, fungsi hadis yang kedua adalah membatasi hal-hal yang belum jelas, ada batasannya dalam Al-Quran. Ya, seperti tentang batasan dalam memotong tangan bagi si pencuri. Dalam Al-Quran katakan, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Nah, ini kan dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwasannya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan ini harus dipotong tangannya. Ya hanya seperti itu, nggak ada penjelasan lagi. Ya, potong tangannya, apa dipotong tangannya? Apa dimulai dari pergelangan tangan atau sampai satu tangan dipotong? Ya, nah ini. Kemudian yang dia curi itu seberapa besar? Apakah juga kalau dia mencuri sendal misalkan, ya, kemudian dipotong tangannya. Nah ini, jadi harus ada batasannya. Yang dipotong itu sampai mana? Nah di sini fungsi hadis menjelaskan
dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih. Nah ini jadi ada batasannya. Jadi kalau misalkan seseorang ingin dipotong tangannya, berarti dia yang dia curi itu adalah seperempat dinar atau lebih. Kalau kurang berarti nggak dipotong tangannya. Nah, ini. Jadi tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih. Nah, ini baru dipotong. Potonglah tangan pencuri karena mencuri seperempat dinar. Dan jangan kalian potong dalam pencurian yang kurang dari itu. Jadi kalau kurang dari seperempat dinar, nggak perlu dipotong. Dan seperempat dinar pada waktu itu sama dengan 3 dirham. Jadi 1 dirham sama dengan 12 dirham. Ya, itu fungsi hadis. Kemudian, yang ketiga, di dalam fungsi hadis menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, yang bagian C-nya adalah menetapkan hukum yang tidak terdapat. Ya. Yang ketiga, fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini hadis-hadis harus menetapkan hukumnya. Nah, sebagai contoh hadis yang melarang umat Islam khusus laki-laki untuk memakai emas dan sutra. Nah, di sini dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hurima libasul harir wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim. Diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutra dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan. Nah ini, jadi dalam Al-Quran tuh nggak ada yang menjelaskan bagaimana sih hukumnya laki-laki memakai emas atau sutra. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Kita cari pun nggak ada. Nah maka di sini fungsi hadis untuk memberikan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Jadi hukumnya haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Nah kemudian yang kedua adalah kedudukan hadis. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa hadis adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dan hadis? Jadi cara kita mencintai Al-Quran dan hadis itu sama, ya, sama. Ya. Pertama, bagaimana cara kita mencintainya? Pertama dengan cara kita mempelajari. Ya, kalau kita sudah mempelajari, sudah bisa, baru kita mengajarkan. Mempelajari dan mengajarkan. Ini cara kita mencintai Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kita membaca. Membaca dan menghafal. Ya, kalau kita udah lancar membacanya, setelah itu baru dihafalkan. Nah ini. Ya, itu cara kita mencintai Al-Quran dan hadis. Dan tingkat yang paling tinggi adalah mengamalkan. Nah ini memang yang paling berat adalah mengamalkan. Inilah cara kita mencintai Al-Quran dan hadis. Itu ada 5 cara, ya, mempelajari, mengajarkan, membaca, menghafal, dan mengamalkan. Jadi sama saja kita mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, anak-anakku selamat berbahagia. Ya, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya, mengenai fungsi dan kedudukan hadis dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan walaupun sedikit akan menambah wawasan kita mengenai fungsi dan kedudukan hadis. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.